startup Indonesia yang mendunia. Kaskus. Kaskus alias Kasakusuk merupakan situs komunitas yang didirikan oleh 3 sekawan, yaitu Andre Darwis, Ronald, dan Budi. Forum yang didirikan sejak 6 November 1999 ini kini telah menjadi forum komunitas terbesar di Indonesia. Dalam perkembangannya, Kaskus telah mendapatkan berbagai penghargaan seperti The Best Marketing Driving Company, The Best Innovation in Marketing yang diberikan oleh Marketing Magazine, serta The Greatest Brand of the Decade tahun 2009 hingga 2010 oleh Mark Plus Inc. Kakatu. Fakta bahwa pengguna internet di Indonesia didominasi oleh anak usia 10 hingga 19 tahun membuat Robi Tansil Ganepi tergerak untuk menciptakan Kakatu. Kakatu merupakan aplikasi yang berfungsi untuk menyeleksi, membatasi, dan mengawasi aplikasi apa saja yang boleh diakses oleh anak. Saat ini, Kakatu telah berhasil bekerja sama dengan salah satu perusahaan raksasa elektronik dunia dan berhasil memenangkan penghargaan Bubu Awards versi 9 sebagai startup terbaik. Kitab. Kitab merupakan startup yang bergerak di bidang art and crafting dengan mengedepankan unsur culture heritage yang ada di Indonesia, dengan tujuan mengenalkan dan melestarikan warisan budaya yang ada di Indonesia melalui produk berupa wayang yang dilengkapi dengan cerita ksatria. Produk Kitab telah berhasil menembus pasar global seperti Amerika, Inggris, dan Jerman melalui berbagai kerjasama dengan beberapa instansi pemerintahan maupun swasta. Pemirsa, Anda masih menyaksikan 60 menit inspiratif dan inovatif masih bersama saya Vicky Manengke, dan mudah-mudahan tayangan yang barusan itu juga bisa menginspirasi Anda pemirsa bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan di dalam negeri ini dengan serius seperti website-website yang tadi sebenarnya juga bisa diakses karena sekarang dunia digital kita udah nggak punya dinding lagi. Jadi akan sangat-sangat bagus ketika kita bisa menggunakan dan mengerti soal digital ini. Dan saya juga masih bersama dengan Giring. Giring, berarti visi kedepannya apa lagi nih dengan si kincir.com ini? Apa? Ya, kita tetap akan terus konsisten menjadi perusahaan media yang amplifying trend dan ya semua yang lagi trendy buat anak muda cowok. Udah fokus di situ. Jadi buat tidak hanya websitenya aja. Kita selalu bilang bahwa kita portal kita adalah perusahaan media. Kita membuat konten, baik itu buat di Twitter, baik itu buat di Instagram, baik itu buat di Facebook gitu, dan juga buat di website kita sendiri. Nggak menutup kemungkinan nanti ada holografiknya atau virtual reality atau mungkin ada acara TV-nya atau mungkin nanti ada di radio. Yang penting kita adalah perusahaan media gitu. Iya, yang penting tahu targetnya kemana, soal platformnya nanti akan seperti apa tayangannya bisa lihat nanti. Kalau saya ngobrol sekarang sama Giring, saya melihat seseorang yang sangat passionate di bidangnya. Alhamdulillah. Selalu harus passionate lah, Bos. Dan ini mungkin agak saya tidak menyangka karena basicnya dulu kan seniman, ya kan, musik. Apakah sekarang itu artinya sudah mulai oke, mau fokusnya di sini aja, pelan-pelan untuk soal musik, let go, move on? Ya, kalau boleh jujur ya sih, bahwa sekarang musik hanya di weekend aja, weekdays itu adalah fokus di kincir.com. Gitu. Saya jujur aja, saya lahir sebagai seorang musisi, saya cinta banget sama musik, saya sampai sekarang juga masih cinta musik lah. Dan mungkin 15 tahun kemarin sudah melakukan yang terbaik ya di musik. Sekarang saya ingin melakukan yang terbaik di tempat yang lain sih. Kenapa akhirnya banting setir? Karena kan Niji juga oke banget. Niji oke banget. Sampai sekarang juga alhamdulillah oke banget gitu, sampai detik ini gitu. Jadi mungkin akan mengagetkan kalau misalnya lihat dari kemarin itu oke, sekarang ini membuat sesuatu yang baru dari awal. Kalau misalnya dijawab, misalnya banyak bertanya gitu, yang opportunity sih memang datang ya, gitu. Kesempatan datang gitu. Tapi at the same time juga mungkin yang paling simpel yang bisa gue jawab adalah di Kincir gue bisa lebih ngatur waktu gue sama keluarga sih. Itu yang gue kehilangan sih beberapa tahun kemarin. Bahwa dari tahun 2010 sampai 5 tahun kok semakin kesini semakin hilang lah waktu saya sama keluarga gitu. Dan saya sempat mikir, wah ini kalau begini terus nanti tiba-tiba anak gue udah gede dan gue bakal kehilangan itu semua. Tiba-tiba opportunity ini datang tahun lalu kan ya, seperti yang gue cerita itu kan, tahun 2016 pertengahan kan. Jadi sayang kalau saya nggak ngambil ini, dan alhamdulillah sekarang sore udah bisa di rumah, malam udah bisa sama anak-anak gitu. Itu aja sih. There's a saying,
when you win some, you lose some. Sekarang dapetin kebersamaan sama keluarga, banyak waktu. Tapi apa yang hilang? Yang sekarang? Ya pasti yang jelas yang hilang adalah manggungnya sih. Gitu. Bahwa tadinya kita bisa ngijin sebulan bisa 12 kali manggung ya kan. Seminggu berarti 3 kali kan. Ya mungkin yang kehilangan itu sih manggungnya. Bertemu dengan ribuan orang, habis itu menghibur mereka, itu sih yang hilang. Oleh karena itu makanya di weekend saya tetap berusaha untuk bisa tetap manggung supaya ya itu adalah satu sisi yang mungkin belum bisa dihilangin lah. Orang-orang di sekitar yang kemarin ada 15 tahun bareng-bareng tuh gimana melihat Giring yang sekarang? Mereka luar biasa. Ya. Maksudnya sahabat-sahabat gue tuh orang-orang yang luar biasa. Mereka tahu bahwa Giring itu emang energinya emang nggak pernah habis gitu, off stage and on stage. Jadi begitu mereka ngeliat gue seperti ini, ada beberapa yang ya benar-benar mensupport banget. Ya. Tapi ada juga yang enggak ya. Saya nggak mau jawab itu lah. Iya, karena ya tapi itu kan sebuah konsekuensi dari keputusan untuk move on. Maksudnya we cannot please everyone, right? Yes. Ya kan, ada hal-hal yang memang ada harganya harus dibayar. Tapi it's your decision, so there are consequences. Tapi menikmati ya, maksudnya sekarang Giring yang sekarang dengan entrepreneur, dengan banget sih bos, sangat menikmati banget gitu karena challenges-nya beda. Habis itu kalau dulu kan mungkin manggungnya kan buat acara TV gitu ya. Sekarang manggung yang bagi gue adalah pitching, klien, habis itu nyemangatin tim, habis itu make decisions gitu. Jadi menurut gue manggungnya tuh tiap hari di jam kerja itu manggung. Gitu. Jadi begitu, tapi tetap aja kadang-kadang juga suka diteror gitu, sampai rumah masih diteror sama tim gitu kan. Cuman ya itu sih yang gue rasain nikmatnya gitu, bahwa kalau dulu kan on-nya cuman kalau pas di studio rekaman atau lagi syuting iklan atau lagi di promo di TV. Ya, atau lagi manggung, ya itu on. Tapi sekarang constantly on. Tapi ada waktu di mana pagi. Dulu gue nggak pernah bangun pagi nganterin anak gue sekolah. Sekarang tiap hari gue bangun pagi pasti. Dada buat anak sekolah. Berarti anak kalau keluarga seneng lihat Giring yang sekarang? Atau gimana? Ya alhamdulillah banget bahwa sekarang ya jadi gue udah dulu mikir gitu kok apa enak ya gitu kalau pergi weekend ngeliatin orang-orang. Sedang gue weekend lagi di kota mana gitu kan. Jadi sekarang udah mulai merasakan kayak gini ya rasanya. Kalau Anda juga punya sosial media, mungkin juga di sosial media Anda juga melihat video-video yang viral ya tentang Giring dengan videonya Giring Nalar. Ini sebenarnya sisi lain, kita bahas sedikit aja. Di luar dari entrepreneur seputar website. Giring Nalar ini apa? Ini project Giring lagi? Ini ada project gue bersama sebuah perusahaan media juga namanya opini.id. Mereka ada websitenya, mereka ada Instagramnya, mereka ada Facebooknya, mereka juga sering bikin konten-konten yang viral. Bahwa ketika mereka approach, gue happy banget karena gue suka banget sama opini.id. Gue percaya sama opini.id akan menjadi sangat besar di masa depan dan gue diberikan kesempatan ini. Idenya awal ngegiring nalar bukannya kita menggiring opini orang, itu yang kita nggak mau lakukan. Kita cuma pengen bikin orang mikir aja, udah itu doang. Tujuan kita simple. Setiap kali kita punya tema, siapapun yang nonton cuma pengen bikin lo mikir. Mau lo suka nggak suka terserah lo, cuman gue cuma pengen bikin lo mikir. Bagaimanapun cara pikirnya gitu ya. Yang penting mikir, apalagi soal politik. Tapi I think that's good idea karena sekarang akhirnya jadi banyak orang juga mulai melek aware sama politik kan. Iya. Ya kan, mudah-mudahan dengan video itu kita lebih banyak mengerti seputar politik. Kalau selama ini mungkin kita nggak terlalu peduli ya. Politik mah kita mah life must go on ya kan. Iyalah. Oke. Giring bersama dengan kertas ini, sama seperti tamu-tamu saya yang lain, saya minta kamu untuk menulis sebuah quotes. Quotesnya seputar apapun. Mungkin quotes yang membuat kamu bertahan di saat kamu lagi capek, atau menguatkan kamu untuk memulai sesuatu, atau mungkin di saat-saat lagi lowest point. Biasanya Giring kan orangnya visioner, energinya luar biasa. Tapi mungkin ada juga sisi-sisi terendah ya. Mungkin quotes ini yang akan membangkitkan semangatnya atau apapun. Silakan ditulis, nanti kita pelajari bersama pemirsa. Selesai nggak selesai kumpulkan. Sebetulnya ini adalah salah satu lirik yang pernah gue buat dan sebetulnya setiap hari juga motivate gue juga setiap hari. Bos. Oke. Coba saya lihat. Ini mungkin silakan Giring bos. Ini ya kalau ngomongin quotes, I think this is like one of the thing that I really like. Jadi kata-kata itu penting banget ya.
kata-kata dalam lagu ini. Lagu ini mungkin Anda sudah tahu pemirsa. Kalau Anda apalagi nonton filmnya ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Ingat nggak? Nadanya gimana? Mimpi adalah kunci ya, kita menaklukkan dunia. Jadi semua itu dari mimpi ya? Ya. Gue juga mulai kincir. Semuanya dari mimpi. Menurut gue kalau orang udah nggak punya mimpi sih, ngapain? Oke, 3 kata yang menggambarkan Giring banget. Apa Giring? Pekerja keras. Pekerja keras. Habis itu romantis. Oh. Terus habis itu satu lagi That's adalah another side of you. Apalagi satu lagi ya. Apa ya? Satu lagi apa ya? Aduh, masa ngomongin diri sendiri tuh paling aneh ya maksudnya. Energi besar, berlimpah energi, energetik sih. Blast nih, maksudnya gue blast bahwa kayaknya Tuhan emang ngasih gue tuh energi kayak nggak habis-habis gitu. Oke. Pemirsa, sebenarnya kita butuh waktu lebih banyak lagi sebenarnya kalau ngobrol-ngobrol sama Giring, karena menurut saya dia adalah seorang yang sangat visioner. Dia tahu apa yang dilakukan, dia tahu dia mau kemana, dia siap untuk mengambil setiap resiko. Dia juga punya energi yang besar. Biasanya kalau orang punya energi yang besar butuh waktu juga untuk ngobrol lebih banyak. Mungkin banyak hal yang bisa kita lebih pelajari. Kita bahkan belum ngomongin seputar sisi romantis dari Giring. Gue juga harus ngobrol sama lo gimana caranya bisa ngomong sepanjang ini tapi nggak pakai teleprompter ya kan? Gila tuh Jo. Lain waktu mungkin kita akan undang lagi Giring pemirsa. Yang jelas malam hari ini kita harus berpisah dulu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Giring, terima kasih banyak. Terima kasih bro. Thank you. Great questions man. Kita ketemu lagi di episode berikutnya pemirsa. Cuma di 60 menit inspiratif dan inovatif. Saya Feky Maningke. Selamat malam.